Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar proses rekapitulasi suara di tingkat nasional pada hari ini. Yang dihitung masih perolehan suara pemilih luar negeri. Yang pertama direkap adalah suara pemilih di Tiongkok. Para saksi dari pasangan Capres-Cawapres serta partai politik hadir dalam rapat terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024 pada hari ini. Ada rekan kami Niputu Trisnanda di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Menteng, Jakarta. Putu, selamat siang. Sampai Sabtu siang ini, siapa kemudian yang unggul untuk perhitungan hari ini dan di mana? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Proses penghitungan rekapitulasi suara ini memang masih terus dilakukan di Komisi Pemilihan Umum, khususnya untuk rekapitulasi suara di tingkat nasional. Karena memang total ada 128 PPLN atau pemilih luar negeri yang mengikuti pesta demokrasi, dan kurang lebih kalau dari data yang kami peroleh sampai dengan kemarin pukul 24.00 ini baru ada 63 PPLN yang dihitung suaranya, sehingga memang proses proses pemilihan penghitungan suara ini masih terus dilakukan, termasuk juga hari ini. Karena untuk efisiensi waktu seperti yang juga dilakukan pada beberapa hari kemarin, baik itu di hari kedua dan juga ketiga, untuk proses rekapitulasi suara sendiri ini dilakukan dalam dua panel, yakni panel A dan juga panel B. Tetapi karena memang semalam proses rekapitulasi ini menempuh perdebatan yang juga cukup panjang begitu ya, sampai pukul 5 pagi. Sampai dengan saat ini memasuki pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, baru ada satu panel yang mulai melakukan rekapitulasi, yakni panel B yang tadi pagi dipimpin oleh Muhammad Afifuddin, Komisioner KPU. Ada beberapa negara yang juga sudah kemudian dihitung. Pertama tadi ada Guangzhou dari Tiongkok, kemudian ada Harare Zimbabwe, ada Dakar Senegal, dan juga Havana Kuba. Tetapi kalau kita lihat bagaimana jalannya proses penghitungan suara pada pagi hari ini dari tadi pukul 9 sampai dengan hari ini jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, memang perolehan suaranya ini tipis, tetapi Prabowo Gibran ini masih unggul di beberapa negara yang tadi saya sebutkan. Kalau dirinci di Guangzhou, Tiongkok misalnya, Prabowo unggul dengan 332 perolehan suara, Anies Muhaimin 48, sementara Ganjar Mahfud 262. Di Zimbabwe, khususnya di Harare, ini juga Prabowo unggul, Amin atau Anies Muhaimin ini 29, Prabowo Gibran 100, sementara Ganjar Mahfud di angka 28. Di Dakar Senegal ini juga tipis tetapi berbalik begitu ya. Kalau tadi persaingannya antara Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud, di Senegal ini justru angkanya tipis antara Anies Muhaimin dan juga Prabowo, di mana Anies mendapatkan 212, sementara Prabowo Gibran mendapatkan 274, dan Ganjar Mahfud di 97, Prabowo unggul lagi. Terakhir yang tadi berlangsung ini adalah pemungutan ataupun juga proses rekapitulasi suara untuk di Havana Kuba. Prabowo unggul dengan Anies Muhaimin 8 suara, Prabowo Gibran 96, dan Ganjar Mahfud 54. Tentu saja proses ini masih terus berlangsung karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ada 128 PPLN yang harus menjalani proses rekapitulasi, di mana juga masih ada Kuala Lumpur diantaranya yang akan melakukan proses penghitungan ataupun juga pemungutan suara ulang, karena memang ada beberapa kendala, baik itu juga ada PPLN yang menjadi tersangka, kemudian juga ada kendala-kendala lain yang mengharuskan ada proses PSU atau pemungutan suara ulang. Rencananya akan dilakukan pada tanggal 9 nanti, baru nanti bisa dihitung. Tadi saya sempat bertanya pada pihak KPU begitu ya, karena memang ini proses rekapitulasi terus berlangsung, apakah kemudian akan menunda terlebih dahulu sampai dengan nanti PPLN di Kuala Lumpur ini selesai, PSU baru nanti dihitung, atau nanti akan diselesaikan dulu PPLN-nya, jika nanti proses di Kuala Lumpur belum selesai dilanjutkan dengan di tingkat provinsi di dalam negeri, baru nanti bersamaan akan dilakukan. Ini masih dalam proses digodok terlebih dahulu oleh KPU, mana mekanisme yang paling pas, mana mekanisme yang paling cocok, karena pada akhirnya nanti KPU harus menentukan atau mengeluarkan keputusan akhir pada 20 Maret 2024. Sisko. Ya, masih ada setidaknya 3 minggu lagi untuk menunggu keputusan akhir sendiri, dan juga KPU juga masih merekapitulasi PPLN. Setidaknya sudah ada 63 dari 128 yang direkap. Terima kasih Niputu Trisnanda yang melaporkan langsung dari gedung KPU RI.